Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Kurniasari, nomor induk mahasiswa 192100043. Di sini kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang kafa'ah. Nah, pengertian kafa'ah akan saya jelaskan saya sendiri. Pernikahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan seks semata, tapi ada tujuan-tujuan yang lainnya di dalam pernikahan. Adapun tujuan lainnya itu adalah untuk memenuhi tujuan reproduksi, kebutuhan biologis, menjaga diri, dan ibadah. Selain itu, pernikahan juga memperoleh cinta, kasih, dan sayang, dan ketenangan. Tujuan yang utama akan tercapai apabila tujuan yang lainnya terpenuhi. Nah, pasangan yang serasi dibutuhkan untuk memperoleh keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Salah satunya adalah upaya untuk mencari istri atau suami yang baik. Upaya tersebut bukanlah suatu kunci berumah tangga, akan tetapi dapat menentukan baik atau tidaknya rumah tangga tersebut akan dibangun. Salah satu mencari pasangan yang baik adalah perkara kafa'ah atau sekufu dalam kedua mempelai. Jadi, kafa'ah atau kufu menurut bahasa itu artinya setaraf, seimbang atau keserasian, kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kafa'ah berarti seimbang. Nah, yang dimaksud kafa'ah atau kufu dalam suatu pernikahan adalah keseimbangan atau keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa keberatan untuk melakukan perkawinan. Oleh karena itu, calon suami harus meletakkan pondasi yang kukuh dan kuat akan pernikahan yang dijalani akan berhasil. Pondasi yang paling utama adalah ketekunan agama dan akhlak yang luhur, sedangkan harta, nasab, dan kecantikan, hal tersebut hanyalah sebagai pelengkap. Seperti itu pengertian kafa'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ain Alfan Effendi, NIM 192100149. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dalil dasar hukum dari kafa'ah. Yang pertama terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wala tunkihul musyrikati hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, wala abadun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu menikah dengan wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walau dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikah dengan orang-orang musyrik atau dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak mukmin lebih baik dari orang yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya atau perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Di sini bahwa dijelaskan kita sebelum kita menikahi seorang wanita sebagai laki-laki, kita harus melihat agamanya, keyakinannya sama atau tidak dengan kita. Supaya apa? Supaya kedepannya dalam berkeluarga itu tercipta suatu kebahagiaan, keharmonisan, keserasian, dan tidak ada suatu hal yang menjadikan perceraian di antara kedua pihak nanti saat berkeluarga. Selanjutnya
Dalil dasar hukum dari kafa'ah dari sumber sunnah, yaitu bahwasanya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Faradia. Nomor NIM saya 192100172. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa hikmah dari kafa'ah dan kriteria kafa'ah menurut ulama. Langsung saja. Hikmah dari kafa'ah yakni untuk meminimalisir krisis dalam rumah tangga. Dengan adanya kafa'ah, maka para pasangan suami istri diharapkan mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Hikmah kafa'ah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan. Yang kedua, dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dan perempuan sebagai makmumnya. Yang ketiga, naik turunnya derajat istri tergantung oleh suaminya. Yang keempat, ketentraman dan kelenggangan sebuah rumah tangga. Yang kelima, menghindari pertikaian dan perceraian. Tujuan kafa'ah ini bukanlah bertujuan untuk membedakan dari Islam yang satu dengan Islam yang lain, namun demi menjaga martabat calon istri dan keluarganya dari rasa malu. Yang paling mulia derajatnya di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Namun, sebuah pernikahan tidak hanya dilihat dari sisi ibadahnya saja, juga harus dilihat dari sisi sosial kemanusiaannya. Selanjutnya, saya akan menekan tentang kriteria kafa'ah menurut para ulama fikih. Nah, dalam hal ini, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa kafa'ah meliputi Islam, merdeka, keahlian, dan nasab. Namun, ketiga orang ini berselisih dalam hal harta dan kelapangan hidup. Imam Hanafi dan Hambali menganggapnya sebagai syarat, tetapi Imam Syafi'i tidak. Perbedaan ulama fikih ini diuraikan secara lengkap oleh Al-Jaziri sebagai berikut. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sesungguhnya kafa'ah adalah persamaan antara seorang calon pengantin laki-laki dengan seorang calon pengantin perempuan dalam beberapa masalah tertentu. Yang menjadi dasar kafa'ah menurut Imam Hanafi ialah yang pertama, nasab, yaitu keturunan dan kebangsaan. Yang kedua, Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak beragama Islam. Yang ketiga, hirfah, yaitu profesi dalam kehidupannya. Yang keempat, kemerdekaan dirinya. Yang kelima, dinayah atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam. Yang keenam, kekayaan. Selanjutnya, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kafa'ah adalah dalam masalah tidak adanya aib. Kalau salah satu di antara pengantin ada aib, maka yang lain dapat membatalkan perkawinan atau fasakh. Yang menjadi kriteria kafa'ah menurut Imam Syafi'i adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan atau nasab. Yang kedua, kualitas keberagamaan. Yang ketiga, kemerdekaan diri. Yang keempat, usaha atau profesi. Menurut ulama Hambaliyah, yang menjadi kriteria kafa'ah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kualitas keberagamaan. Yang kedua, usaha atau profesi. Yang ketiga, kekayaan. Yang keempat, kemerdekaan diri. Yang kelima, kebangsaan. Sedangkan menurut Imam Nawawi Al-Batani dalam kitab Nahayatul Zain ada sebagai berikut. Yang artinya itu, pertama, sifat merdeka, bukan budak, dalam diri calon suami dan ayahnya. Yang kedua, terjaga agamanya. Yang ketiga, nasab. Keempat,
Pekerjaan kelima, terbebasnya suami dari aib nikah. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi Imam Syafi'i tidak. Perbedaan ulama fikih ini diuraikan secara lengkap oleh Al-Jaziri sebagai berikut. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sesungguhnya kafa'ah adalah persamaan antara seorang calon pengantin laki-laki dengan seorang calon pengantin perempuan dalam beberapa masalah tertentu. Yang menjadi dasar kafa'ah menurut Imam Hanafi ialah yang pertama, nasab, yaitu keturunan dan kebangsaan. Yang kedua, Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak beragama Islam. Yang ketiga, hirfah, yaitu profesi dalam kehidupannya. Yang keempat, kemerdekaan dirinya. Yang kelima, dinayah atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam. Yang keenam, kekayaan. Selanjutnya, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kafa'ah adalah dalam masalah tidak adanya aib. Kalau salah satu di antara pengantin ada aib, maka yang lain dapat membatalkan perkawinan atau fasakh. Yang menjadi kriteria kafa'ah menurut Imam Syafi'i adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan atau nasab. Yang kedua, kualitas keberagamaan. Yang ketiga, kemerdekaan diri. Yang keempat, usaha atau profesi. Menurut Imam ulama Hambaliyah, yang menjadi kriteria kafa'ah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kualitas keberagamaan. Yang kedua, usaha atau profesi. Yang ketiga, kekayaan. Yang keempat, kemerdekaan diri. Yang kelima, kebangsaan. Sedangkan menurut Imam Nawawi Al-Batani dalam kitab Nahayatul Zain ada sebagai berikut. Yang artinya itu, pertama, sifat merdeka, bukan budak, dalam diri calon suami dan ayahnya. Yang kedua, terjaga agamanya. Yang ketiga, nasab. Keempat, pekerjaan. Kelima, terbebasnya suami dari aib nikah. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa membatalkan suatu pernikahan. Yang pertama, aib tersebut sudah ada sebelum akad pernikahan berlangsung, yaitu para ulama sepakat dalam hal ini. Bolehnya seseorang membatalkan akad pernikahan karena aib setelah akad dan sebelum melakukan hubungan intim. Dalam berarti aib tersebut sudah ada sebelum akad pernikahan berlangsung. Jadi salah satu mempelai sudah mengetahui aib tersebut, itu boleh untuk membatalkan pernikahan atau fasad. Yang kedua, aib tidak diketahui oleh pihak yang dirugikan ketika akad pernikahan berlangsung. Berarti aib tersebut tidak diketahui oleh salah satu pihak dan bisa merugikan dari salah satu pihak tersebut. Atau dalam saat khitbah itu salah satu pihak menutupi aib tersebut, sehingga di saat melakukan pernikahan terjadi fasad atau pembatalan pernikahan. Yang ketiga, tidak ada tanda-tanda kerelaan setelah mengetahui adanya aib pada pasangannya. Jadi semisal salah dari pihak. Oke, yang terakhir adalah aspek sosiologis yang menyertai perkembangan kafa'ah. Oke, jika ditinjau dari segi tinjauan sosiologi masyarakat muslim, saat ini kafa'ah yang berlaku di tengah masyarakat adalah perihal keseimbangan agama, yaitu akhlak dan ibadah. Apabila kafa'ah diartikan dengan keseimbangan pangkat, harta, atau jabatan, maka akan membentuk kasta-kasta dalam masyarakat muslim. Biasanya, para wali dari calon pengantin putri melihat calon menantunya dari segi ini, dari segi itu. Apakah seorang rajin beribadah, memiliki karakter yang baik, atau tidak? Jika tidak,
maka akan kemungkinan sang wali akan meragukannya atau bahkan membatalkan pernikahannya. Nah, kemudian jika diperhatikan dari tinjauan sosiologis hukum Islam yaitu kafa'ah dalam hal nasab, masyarakat saat ini dalam memilih pasangan juga sangat memperhatikan nasab. Misalkan, apabila salah satu pasangan memiliki keturunan yang tidak baik atau tidak jelas seperti pencuri, pembunuh, narapidana, dan lain sebagainya, maka dalam hal ini biasanya akan menjadi hal yang sangat dipertimbangkan. Pada saat ini, yang dijadikan patokan utama di tengah-tengah masyarakat muslim dalam hal kafa'ah adalah hal agama Islam. Mayoritas muslim belum menerima sepenuhnya keberadaan nikah beda agama, walaupun sudah ada sebagian kecil yang melakukannya. Nah, secara sosiologis, sebagian laki-laki mencintai wanitanya berdasarkan kecantikan, keturunannya, dan hartanya. Namun, Rasulullah SAW menegaskan kembali bahwa yang paling baik adalah karena agamanya, karena kecantikan bersifat relatif berdasarkan pandangan masing-masing orang. Maka tidak ada larangan orang yang wajahnya tidak cantik menikah dengan orang yang wajahnya biasa-biasa aja. Lelaki yang fakir tidak ada larangan untuk menikahi wanita yang kaya, begitu pula sebaliknya. Nah, tujuan Islam mensyariatkan kafa'ah ini bukan berarti untuk mempersulit umat Islam dalam pernikahan, namun untuk mendorong terbentuknya keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.